Meski memulai tahun 2025 dengan gebrakan besar termasuk mendatangkan sejumlah pelatih dari Belanda dan pemain-pemain baru, timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kekalahan dari Australia dengan skor telak 5-1. Kekalahan ini jelas sangat kontras dengan hasil pertemuan terakhir Indonesia dengan Australia di GBK yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Melihat hasil tersebut, sejumlah fans yang hadir langsung di Sydney Stadium pun tampak sangat kecewa dan geram. Di sisi lain, meskipun Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat gebrakan PSSI di awal tahun dan kondisi Australia yang kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera, kenyataan di lapangan berbeda. Kepercayaan diri yang tinggi rupanya tidak cukup untuk menghadapi Australia yang jauh lebih berpengalaman. Pengalaman bermain di Piala Dunia membuat mental para pemain Australia jauh lebih matang dibandingkan skuad Garuda. Hal ini terlihat jelas dalam cara bermain tenang dan efektif yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Australia di lapangan. Mereka mampu mengendalikan permainan sementara Indonesia kesulitan mengimbanginya. Kejadian ini seolah menjadi tamparan keras bagi para fans Indonesia yang mungkin terlena dengan nama-nama besar dalam skuad, namun mengabaikan pentingnya mentalitas petarung dan chemistry antar pemain. Indonesia memang membawa sejumlah pemain baru dengan waktu persiapan yang cukup singkat, sehingga chemistry yang terbentuk belum sebaik skuad Australia. Harapan tinggi itu justru berujung pada mimpi buruk. Bahkan kekecewaan ini semakin mendalam saat melihat bagaimana para fans yang hampir memenuhi Sydney Stadium kemarin mulai meneriakkan nama Sintayong. Ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan PSSI yang memecat pelatih asal Korea Selatan ini secara sepihak. Meskipun Sintayong berhasil membawa Indonesia bersaing di level Asia dan membangun timnas Indonesia dari nol hingga tampil konsisten di turnamen Asia. Kekalahan ini langsung memicu tuntutan dari para fans Indonesia agar PSSI dan Patrick Kluivert melakukan evaluasi besar-besaran, terutama menjelang laga penting melawan Bahrain di GBK. Jika Indonesia kalah dalam pertandingan tersebut, bisa dipastikan peluang untuk lolos akan semakin rumit. Sekedar informasi saja, debut Patrick Kluivert menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah pelatih timnas Indonesia. Kekalahan 5-1 ini bahkan dianggap lebih buruk dibandingkan debut Luis Milla yang berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Myanmar pada 2017 lalu. Tak sedikit pula yang menyerukan agar Kluivert diganti saja oleh Alex Pastoor, asisten pelatih yang memiliki reputasi bagus dalam taktik dan strategi. Kekecewaan fans terlihat jelas di media sosial yang menyebutkan bahwa Kluivert hanya menjadi pajangan di bangku pelatih, sementara Pastoor yang sibuk memberi instruksi di pinggir lapangan. Malah asistennya yang sibuk kasih instruksi, yang pakai jas enteng benar udah kayak tamu kondangan. Ayo dong Pak Erick Thohir, pelatihnya dirotasi aja, biar Alex Pastoor yang jadi head coach, ungkap warganet di akun X. Pelatih kita itu Alex Pastoor, Kluivert cuma pajangan doang, ungkap warganet lain. Jika dibandingkan Kluivert, Alex Pastoor tentu punya rekam jejak dan pengalaman yang lebih oke dibandingkan Patrick Kluivert. Alex Pastoor mulai bersinar ketika menjadi asisten manajer SC Heerenveen, manajer Feyenoord U21, manajer Excelsior, manajer NH Nijmegen, hingga manajer Slavia Praha. Ia kemudian memperoleh kesempatan mengasuh Sparta Rotterdam pada musim 2015-2017. Bersama klub ini, Alex Pastoor sukses membawa anak asuhnya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Setelah itu, Alex Pastoor bergeser ke Australia untuk mengasuh SCR Altach, lalu mengasuh Almere City hingga kini membantu Kluivert di timnas Indonesia. Namun terlepas dari sorotan yang muncul, Kluivert tetap menjadi pelatih timnas Indonesia hingga kontraknya berakhir pada 2027. Kita pastinya menantikan bagaimana Kluivert merespons tekanan dan kritikan ini serta langkah-langkah yang diambil oleh PSSI untuk menghadapi tantangan di laga-laga mendatang.